Pemirsa Trijaya, kita ikuti informasi dalam Trijaya Update. Anda bisa like maupun subscribe di YouTube Trijaya FM. Hujan deras yang mengguyur Jawa Tengah membuat sejumlah daerah terendam banjir. Bahkan di Demak, tanggul Sungai Cabean di Desa Tologoweru jebol. Jebolnya tanggul membuat air mengalir deras ke jalan dan permukiman warga. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas kesehatan pun terendam banjir. Salah satu di Rumah Sakit Kebon Agung di Demak, Jawa Tengah. Ya Allah, minta tolong dong. Jebolnya tanggul juga membuat seluruh akses jalur utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar di arah Likat Utara, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, tanggul jebol membuat air merendam jalur kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papanrejo, terendam banjir. Demi keselamatan penumpang kereta, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegowanu. 3 jalur kereta api, yakni kereta api Gumarang Jaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya sempat mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Saat ini air sudah mulai surut, kereta api pun sudah bisa melintas perlahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Air sangat deras. Halo, selamat siang pemirsa. Hari ini pemerintah akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat untuk bahas Board of Peace dan juga tarif dagang. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Reza Siregar, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, belum usai pemulihan pasca bencana banjir bandang pada November lalu, kini Sumatera Utara kembali berduka. Banjir bandang kembali menerjang sejumlah lokasi di Tapanuli Selatan. Banjir bandang menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah. Banjir akibat hujan yang turun sejak seminggu terakhir. Hingga sampai saat ini banjir pun meluas dan merendam rumah-rumah warga. Jadi kondisinya ini sudah banyak warga yang terjebak di rumah mereka akibat derasnya arus air. Ini di daerah lingkungan 4 Hutan Abolon. Banjir kali ini meluas hampir di seluruh kecamatan. Di Tuka, banjir yang cukup tinggi membuat listrik ternyata dipadamkan. Warga pun dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Kami sampai dini hari melakukan proses evakuasi terhadap warga yang terjebak di wilayah rumah pemukiman dan sudah kami evakuasi ke titik-titik aman. Jadi ada 6 kecamatan yang terdampak banjir tersebut ya yang kemarin. Jadi itu ada di Kecamatan Tuka, Barus ya, Tapianauli, Badiri, Sarudik, Pandan begitu ya. Jadi wilayah-wilayah yang terdampak banjir ini yang juga sebelumnya masih dalam proses recovery.
kemudian mengalami banjir kembali. Jadi belum sepenuhnya kami pulih, sudah terkena banjir kembali. Warga yang tinggal di lokasi ini sebenarnya sedang masa pemulihan usai bencana banjir bandang pada November lalu. Namun, di bulan Februari 2026 ini, rumah mereka kembali terendam banjir bandang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengunjungi hunian sementara Asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kunjungan ini sekaligus untuk menyerahkan bantuan terhadap korban bencana Sumatera Utara, khususnya berada di Tapanuli Tengah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau akrab disapa Titik Soeharto meninjau hunian sementara atau Huntara Asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Minggu pagi. Kunjungan ini sekaligus untuk menyerahkan bantuan kepada para korban bencana Sumatera, terutama warga Tapanuli Tengah. Polri menyerahkan bantuan 16 truk yang berisi paket sembako, peralatan sekolah, peralatan pertanian, peralatan ibadah, bahan material hingga hand traktor. Diketahui Huntara di Asrama Haji Pinang Sori terdiri dari 56 unit kamar dengan jumlah pengungsi sebanyak 154 jiwa. Huntara ini akan dilengkapi tandon air, MCK, dan sumber air bersih. Hari ini kami melanjutkan membagikan bantuan sosial. Ada kurang lebih 16 truk yang akan kami salurkan baik di Huntara ini maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Tapeng. Nanti Pak Bupati yang akan membagi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan seperti pakaian, kemudian juga ada bahan makanan, obat-obatan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang segera membantu dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terdampak bencana, salah satunya membangun hunian sementara. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada aparat TNI Polri yang sejak hari pertama musibah sudah membantu masyarakat di lapangan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, nanti malam Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat, dan perwakilan BMKG, BRIN, dan planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN menyebut ada kemungkinan perbedaan awal puasa tahun ini. Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Pada saat maghrib 17 Februari 2026, di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi kriteria MABIMS, kriteria yang digunakan oleh pemerintah dan sebagian besar ormas Islam, yaitu kurva kuning. Ini tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat geosentrik. Ini di wilayah Amerika, sehingga di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia belum memenuhi kriteria. Sehingga 1 Ramadan 1447 jatuh pada tanggal 19 Februari 2026. Namun, dan untuk mengetahui persiapan jelang sidang penentuan awal Ramadan, sudah ada rekan kami Adisa Rizkia dari lokasi sidang di Jakarta. Selamat siang Adisa, jam berapa nanti ya sidang isbat akan dimulai?
Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Rencananya sidang isbat akan dimulai pada ba'da maghrib, yaitu pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat secara tertutup. Namun nantinya akan langsung diumumkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tentunya waktu yang tengah ditentukan di jam 19.05 waktu Indonesia Barat. Kalau kami tadi sempat melihat begitu ya, segala persiapan tengah dilakukan di tempat kami melaporkan, yaitu di Hotel Borobudur Jakarta. Memang nantinya akan ada pemantauan hilal di sejumlah titik di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Total ada 96 titik yang nantinya dari data hisab dan juga hasil ruqyat akan dilaporkan dan menjadi bahan pertimbangan untuk sidang isbat yang akan digelar nanti malam, Reza dan juga pemirsa. Sebagai informasi bahwa Ormas Muhammadiyah tengah menentukan awal Ramadan pada hari esok, yaitu Rabu 18 Februari 2026. Namun hingga kini kami pun juga masih menantikan bagaimana hasil dari pantauan seluruh titik yang ada di Indonesia ini, dan nantinya kita akan menantikan hasil sidang isbat yang akan digelar nanti malam. Untuk sementara saya kembalikan kepada Reza yang ada di studio. Baik, terima kasih Adisa Rizkia. Kami terus tunggu update-nya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Donald Trump. Apa saja yang dibahas? Usai jeda, tetaplah di iNews. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terbang ke Amerika Serikat dalam rangka kunjungan bilateral. Salah satu agenda utama yakni menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Rombongan Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Amerika Serikat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Senin pagi. Dalam lawatan ini, Indonesia akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dikabarkan pada pertemuan perdana Dewan Perdamaian pada tanggal 19 Februari di Washington DC, Donald Trump akan membahas sejumlah hal, di antaranya rencana rekonstruksi Gaza, pendanaan dan penugasan ribuan pasukan stabilisasi Gaza. Diketahui sekitar 35 negara telah menerima undangan untuk bergabung Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan presiden termasuk Indonesia. Diperkirakan setidaknya 20 negara termasuk beberapa kepala negara akan hadir. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut kisruh PBI BPJS, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Menteri Sosial melakukan rapat koordinasi dengan BPS dan BPJS Kesehatan. Muhaimin Iskandar memastikan peserta penerima bantuan iuran yang dinonaktifkan akan tetap terlayani dengan baik. Pemerintah pusat menanggung 100 juta peserta BPJS Kesehatan dan 50 juta orang lainnya dibantu oleh pemerintah daerah. Sementara penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan mencapai 52% masyarakat se-Indonesia. Muhaimin Iskandar juga menyebut 106.000 peserta BPJS PBI penderita katastrofik sudah aktif lagi. Berikutnya kepada masyarakat penerima bantuan iuran ataupun yang dinonaktifkan dan betul-betul darurat katastrofik, rumah sakit harus menerima dan menangani. Kalau enggak, awas ada BPJS yang bisa mengontrol. Sehingga nanti semua yang darurat harus ditangani oleh rumah sakit. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Banten Andra Soni meresmikan dan menandatangani prasasti Pos Kesehatan Merah Putih yang berlokasi di Stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Pos pelayanan kesehatan ini dibuat untuk memberikan akses kesehatan
bagi masyarakat di ruang publik. Warga antusias mengikuti tes kesehatan gratis di halaman parkir barat Stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Selain itu, Gubernur Banten, Andra Sodi, juga meresmikan pos pelayanan kesehatan Merah Putih. Langkah ini dilakukan guna mendekatkan akses pelayanan kesehatan ke ruang publik lebih mudah, mengingat pos ini berada di tempat strategis keramaian warga. Pos Kesehatan Merah Putih diharapkan dapat memberikan layanan pertolongan pertama, pemeriksaan kesehatan dasar, serta respon cepat terhadap kondisi darurat bagi pengguna jasa kereta api dan masyarakat sekitar. Pos pelayanan kesehatan Merah Putih ini tujuannya adalah dalam rangka membantu pemerintah untuk melaksanakan upaya-upaya preventif dan promotif tentang kesehatan, khususnya darah tinggi, hipertensi, dan diabetes. Dan insya Allah nanti juga akan dilengkapi dengan alat untuk mendeteksi penyakit paru. Pos Kesehatan Merah Putih ini sudah tersebar di sejumlah wilayah, yakni Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Lebak, dan Kota Serang. Dari Lebak, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat suasana perayaan Imlek di sejumlah lokasi. Tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Vihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat ramai dipadati umat Buddha. Sejak pagi hari, ratusan umat berdatangan bersama keluarga untuk menjalankan ibadah sembahyang dan mengikuti serangkaian tradisi Imlek di Vihara Dharma Bakti. Mereka memanjatkan doa, memohon keselamatan, kelancaran rezeki, hingga kesuksesan di tahun kuda api. Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili kepada umat Konghucu dan warga yang merayakan. Gibran sampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada para umat atas kontribusi mereka dalam perkuat persatuan dan pembangunan bangsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Reza Sregar dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih, sampai jumpa.